tuntutlah ilmu selagi muda. Bisa berkolaborasi, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya, yakin kalau ada keinginan untuk sekolah, pasti ada jalan untuk biaya kuliah. Orangnya bangau ke orang Minang nih, balik aja ke Kompang. Nah, pas sekali. Betul ya. Tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dunsana Ranah Minang. Kembali lagi di podcast DPRD. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Sore ini kita akan hadiran tamu tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bernama Dr. Kandidat Hendra Saputra, STP MP. Beliau masih muda, 31 tahun, putra Batang Kapeh, pesisir selatan. Daerah yang kita kenal dengan 1000 pesona. Selamat sore Bro Hendra, kandidat doktor. Selamat sore Bro Idris. Hai Dunsana Ranah Minang, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dahsyat nih suaranya Bro Hendra ini. Alhamdulillah. Cerah ya? Cerah. Alhamdulillah. Seperti hati Bro Idris. Asyaallah, itu yang pentingnya. Bro Hendra, hari sore ini kita akan berdiskusi ringan lah. Tentang pertama nih, luar biasa nih. 31 tahun, udah kandidat doktor nih. Nah ini gimana nih? Ceritanya kok bisa nih? Apa motivasinya dulu nih? Ini masalah biar motivasi buat nusana-nusana kita yang masih muda nih. Oh, untuk kandidat doktor ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Hendra Saputra. Saya putra Batang Kapas. Dan alhamdulillah saat ini menjadi bagian dari DPRD Sumatera Barat, yaitu tim ahli ya, tim ahli DPRD Sumatera Barat yang salah satu tugasnya memberi masukan kepada bapak-bapak dewan dan ibu dewan yang terhormat supaya kita bisa berkolaborasi secara baik untuk menghasilkan peraturan-peraturan daerah atau regulasi yang memang berdampak baik kepada seluruh masyarakat Ranah Minang di Sumatera Barat. Untuk studi S3 yang saya jalani hari ini, karena memang prinsip hidup saya berkeinginan tuntutlah ilmu selagi muda. Oh begitu ya. Selagi muda. Ilmu Selagi muda. Bukan sampai negeri Cina, bukan. Tapi tuntutlah ilmu selagi muda. Oh. Itu prinsip saya. Iya. Kenapa? Selagi muda kita pasti ingin menambah ilmu pengetahuan dan bisa berkolaborasi, mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya dengan pendidikan. Melanjutkan pendidikan di usia muda itu akan mendapatkan ilmu yang lebih berkualitas. Dan memang saya berharap nanti studi S3 ini saya selesaikan dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kami semua itu. Mohon doa juga kepada Dunsana Ranah Minang. Semoga doktornya ini cepat melekat ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini biaya sendiri loh. Oh biasa sendiri. Oh luar biasa. Nih Bro, ini luar biasa ini. Dan ini saya memang yakin panutan nih. Iya, Luar biasa. dan Ini udah jadi contoh buat masyarakat anak-anak muda di Sumatera Barat ya. Jangan kalau keinginan semua Dunsana Ranah Minang ingin bersekolah, ya yakin kalau ada keinginan untuk sekolah, pasti ada jalan untuk biaya kuliah. Iya, amin ya. Betul. Ya Bro Hendra, sebelum kita bercerita tentang rutinitas harian di DPRD kan Bro Hendra ya, sekarang jadi tenaga ahli. Di mana Bro Hendra tadi bilang tenaga ahli ini punya tugas membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk alat kelengkapan dewan, kan begitu ya Bro Hendra ya? Iya betul.
Ini sebelum Bro Hendra menjadi tenaga ahli di DPRD ini rutinitasnya apa aja nih? Boleh cerita? Oke, makasih. Ya, ini kalau rutinitas, saya memang hobinya banyak aktivitas, Bro Idris. Banyak aktivitas. Dan saya lebih banyak berkecimpung di masyarakat. Oh, mengabdi nih? Iya, mengabdi di masyarakat. Dan saya hobi berdiskusi dengan masyarakat, mengetahui keluhan-keluhan permasalahan yang ada di bawah, dan saya perjuangkan sebelum saya menjadi tenaga ahli di DPRD ini. Nah, alhamdulillah mungkin jalan Allah, saya diberi kesempatan di tempat yang memberikan solusi kepada masyarakat. Yang pertama itu regulasi dan payung hukum yang diharapkan oleh masyarakat menyelesaikan masalah di bawah. Seperti apa itu? Contohnya? Ya, contohnya misalnya permasalahan harga komoditi perkebunan. Ya, selama ini tidak ada payung hukum regulasi yang bisa mendukung para petani kita ini untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang untuk harga standar ya. Harga standar ya. Yang ada TDS ya, tandan buah segar kayak kelapa sawit ada TDS ya, itu salah buah satunya. segar ya. Betul. Salah satunya itu komoditi perkebunan kita ya. Nah, dan dengan keberadaan saya di tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, saya lebih merasa berada di tempat yang pas. Ya. Berada di tempat yang pas, mendengar dan melihat kondisi di lapangan, bagaimana kondisi masyarakat dan petani kita di bawah, dan bisa langsung saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Dan itu salah satu kegiatan saya di lapangan. Dan kedua, saya juga menjadi konsultan di UMKM, ya, usaha mikro kecil dan menengah, ya. Dan saya juga karena background saya pendidikannya adalah bidang pangan, jadi saya menjadi konsultan di HR Akademi Human Resource Academy Indonesia. Kemudian juga saya pernah mendampingi di program irigasi di Bapeda Provinsi, juga berkecimpung dengan masyarakat, ya, P3A, petani, pengguna air di lapangan. Kemudian saya juga jadi tenaga ahli di Konsil LSM Indonesia, itu bergerak di bidang pertanian organik. Kemudian saya juga pernah 3 tahun mengabdi di Provinsi Lampung, menjadi seorang dosen di Institut Teknologi Sumatera. Walaupun saat ini saya juga menjadi dosen di Universitas Terbuka. Di Lampung masih nih? Di Lampung saya sudah sudah selesai. Itu sebelum COVID saya resign dan balik ke Padang. Pulang kampung. Ini saya jauh-jauh tabangnya Bangau ke Curang Minang nih, balik aja ke Kompang. Nah, pas sekali. Betul ya? Harus mengabdi ke kampung halaman. Wah, betul. Setuju saya tuh, Bro. Okay. Luar biasa nih. Ini kita telah mendengar bagaimana pengalaman dari seorang Bro Hendra. Masih muda, energik. Kita akan bertanya lebih lanjut nih, Bro. Oke, siap. Bagaimana suka dukanya jadi tenaga ahli DPRD? Saya dapat informasi nih, Bro Hendra ini sudah 2 tahun jadi tenaga ahli DPRD. Ini suka dukanya apa nih? Sebentar, Bang Lisa. Kita jeda dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.